Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai modul penerimaan. Kelompok 6 ini ada saya Zirullah Gulam Syuti sebagai moderator dan anggota lainnya ada Tasya Al-Syafati dan Damar Al-Adri. Ya. Langsung aja ke slide awal. Modul penerimaan negara. Pada PMK nomor 99 tahun 2006, modul penerimaan yang memuat yaitu modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Pada PMK nomor 154 tahun 2013 tentang pelaksanaan piloting SPAN. Modul penerimaan adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi penatausahaan transaksi penerimaan negara yang diterima melalui rekening milik UN di Bank Indonesia melalui bank atau pos persepsi, serta melalui potongan surat perintah membayar atau pengesahan pendapatan dan belanja oleh KPPR. Lanjut, Mas. Pada modul penerimaan negara, ruang lingkupnya meliputi penerimaan perpajakan, PNBP, penerimaan pengembalian belanja, dan juga penerimaan perhitungan pihak ketiga. Saya dilanjut. Berikut dasar hukum mengenai modul penerimaan negara. Ada UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, UU nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN. Oh, maaf Pak, Tasya koneksinya sebentar Pak. Lanjut ada PP nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan PP nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN, PMK nomor 99 tahun 2006, PMK nomor 37 tahun 2007 tentang modul penerimaan negara, PMK nomor 32 tahun 2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik, PMK nomor 202 tahun 2018 tentang sistem penerimaan negara elektronik. Perdirjen PB tahun nomor 5 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan konfirmasi setoran penerimaan negara, Perdirjen PB nomor 7 tahun 2014 tentang penatausahaan penerimaan negara pada SPAN. Latar belakangnya, yang pertama itu dapat diandalkan, di mana memberi jaminan keyakinan kepada stakeholder bahwa sistem MPN dapat diandalkan dalam pengelolaan penerimaan negara. Dan juga keandalan sistem, meningkatkan keandalan sistem baik software maupun hardware dalam melayani transaksi penerimaan negara yang handal, relevan, akurat, dan semakin besar di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah jangkauan layanan, memperluas jangkauan layanan bagi wajib pajak, WB atau WS, dalam melakukan penyetoran penerimaan negara. Agak lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Damar. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, pada selanjutnya adalah proses bisnis. MPN G3 merupakan salah satu sistem yang dibangun dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh
lebih akurat dan tepat waktu. Juga sebagai perwujudan peningkatan layanan kepada masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan penyetoran penerimaan negara lainnya. Dibandingkan dengan MPNG2, MPNG3 memiliki keunggulan yaitu pengembangan sistem penerimaan negara MPNG2 menuju MPNG3 adalah peningkatan infrastruktur kapasitas transaksi mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1000 transaksi per detik. Meningkat signifikan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPNG2. Yaitu yang kedua yaitu SSO melalui MPNG3. Setiap wajib pajak atau wajib bayar juga dapat mengakses satu portal penerimaan atau penerimaan negara atau SSO agar bisa mendapat kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan pada proses penyetoran. Portal penerimaan negara merupakan portal yang mengakomodasi pembuatan dan pembayaran billing PNBP, DCA, DCB, dan DCBC. Lanjut. Yang ketiga adalah lembaga persepsi lainnya atau LPL untuk memperluas collecting agent di samping bank atau kantor pos persepsi. DCB melibatkan LPL seperti e-commerce, retailers, dan fintech melalui PMK nomor 202/PMK 05/2018 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 32/PMK 0.05 dan 2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik. Saat ini sedang dilakukan uji coba terhadap Tokopedia, Vinet Indonesia, dan Bukalapak. Dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Kepdirjen Perbendaharaan dan Penandatanganan PKS. Lanjut. Pengertian dan manfaat LPL. Lembaga persepsi lainnya adalah lembaga selain bank atau pos persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik. Berikut adalah manfaat LPL, yaitu satu, penambahan agen penerimaan. Semakin banyak alternatif collecting agen yang dapat menerima setoran penerimaan negara. Yang kedua itu akses layanannya 24/7 itu maksudnya dapat dilakukan kapanpun. Jadi nggak terbatas waktu. Dan yang keempat itu mendorong cashless payment. Itu adalah alternatif kanal pembayaran non-tunai semakin banyak yang tersedia, lalu tarif imbalan jasa lebih murah. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh lembaga persepsi lainnya. Itu ada Tokopedia, Vinet, Bukalapak, ada Indomaret juga, dan Dana. Lanjut. Nah, ini alur dari penerimaan MPNG3. Oh, lanjut aja, ini sama untuk PPT yang selanjutnya. Lanjut. Nah, ini portalnya hampir sama seperti yang tadi. Bedanya di sini bedanya dengan MPNG2 ada di collecting agen sama kanal bayarnya. Yaitu di situ ada LPL sama beberapa agen lainnya seperti dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan direct debit. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan Saudari Tasya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang portal rekonsiliasi G3. Perubahan format laporan rekening koran atau di-upgrade. Yang pertama, rekening koran merupakan detail transaksi MPN yang terjadi pada core banking dari collection agen atau lembaga persepsi lainnya
berdasarkan nomor rekening persepsi penerimaan negara atau akun yang dipersamakan. Yang kedua, file rekening koran harian dikirim atau diupload oleh collection agent atau lembaga persepsi lainnya sesuai dengan cut-off core dari bank atau collection agent tersebut melalui portal Rekon MPN G3. Yang ketiga, rekening koran elektronik dilaporkan berdasarkan cut-off bank, sehingga dalam satu file rekening koran bisa memuat lebih dari satu tanggal buku. Apabila cut-off bank jam 12, maka dalam file laporan bisa berisi tanggal buku hari H+0 dan H+1 untuk transaksi setelah jam 3 sore sampai jam 12 malam. Putus. Bentar, Pak. Kayaknya sinyal saya bentar. Apakah terlihat lagi, Pak? Baik, selanjutnya ada risiko dan pengendalian MPN. Yang pertama ada di area pembuatan tagihan, kemudian ada di area pembayaran tagihan, yang ketiga ada di kinerja aplikasi MPN ketiga, dan yang terakhir ada di validasi data. Di area pembuatan tagihan terdapat ancaman sebagai berikut. Yang pertama, sistem billing tidak dapat menerbitkan kode atau ID billing. Kemudian yang kedua, terdapat gangguan pada server sistem billing. Nah, dari sini akan dilakukan pengendalian berupa yang pertama, WP atau WS melakukan pembayaran secara manual dengan mengisi formulir SSB atau SSBP atau SSPB. Yang kedua, melakukan pengecekan rutin terhadap server komputer dan memilih provider yang mampu menyediakan akses yang cepat. Kemudian yang kedua adalah ancaman pada pembayaran tagihan. Yang pertama, bank atau pos persepsi tidak bisa menerima info data setoran dari settlement system. Yang kedua, sistem BPP tidak berhasil menerima respon pembayaran dari sistem settlement atau NTPN gagal diterima. Maka akan dilakukan pengendalian berupa yang pertama, transaksi tidak dapat diteruskan. Penyetor dianjurkan untuk melakukan penyetoran ke BPP lainnya. Yang kedua, bank menerbitkan tanda terima sementara berupa BPN dan NTPN, atau juga BPP menyampaikan kembali BPN salinan yang telah dilengkapi NTPN. Selanjutnya ada ancaman pada area kinerja aplikasi MPN G3. Yang pertama, kinerja aplikasi yang melambat. Pengendaliannya dilakukan pemberian notifikasi kepada KPPN untuk tidak melakukan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan MPN. Selanjutnya, terdapat ancaman pada proses validitas data, yaitu data transaksi penerima tidak sesuai. Maka dilakukan pengendalian berupa dilakukannya rekonsiliasi oleh KPPN, baik kepada Satker maupun kepada BPP. Baik, sekiranya itu materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, mungkin sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya izin bertanya. Iya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa MPN itu bagian dari SPAN. Jadi keterkaitan antara MPN dengan SPAN itu apa? Atau dan apakah ada keterkaitan lain dengan modul sakti lainnya? Terima kasih. Oke. Terima kasih Rizky Nuari. Kita tampung dulu. Mungkin kita tampung pertanyaan dulu aja ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk mengenai yang LPL atau lembaga persepsi lainnya kan gunanya untuk memperluas collecting agent kan, ada e-commerce dan fintech dan lain-lain. Itu
Untuk yang offline, saya lihat itu sepertinya hanya ada Indomaret. Sedangkan yang kalau online itu ada beberapa. Itu apakah ada apa sebabnya gitu ya? Kok yang offline lebih sedikit? Terima kasih. Oke, makasih Salma. Mungkin 3 pertanyaan ya, satu lagi, silakan. Izin bertanya. Silakan Nandita. Terkait dengan adanya perubahan format laporan rekening koran pada penjelasan slide ke-12, perubahan itu baru diterapkan sejak kapan ya? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin diskusi dulu mungkin apa ya? Bentar. Mungkin pertanyaan yang pertama akan dijawab, pertanyaan dari Saudara Andika Vivaldi akan dijawab oleh Damar. Silakan, Dam. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Andika tadi terkait ini ya, perubahan format atau rekonsiliasi dari MPNG2 ke MPNG3 tadi. Kalau tepat tanggalnya belum diketahui, tapi kalau untuk informasi yang kami dapatkan itu minggu kedua atau ketiga November kalau nggak salah di tahun 2019. Apakah sudah menjawab? Dia baik, sudah menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, jawaban selanjutnya mungkin yang dari Salman Daru ya, mungkin bisa dijawab oleh Saudari Tasya. Silakan Tasya. Baik, izin menjawab pertanyaan Daru. Jadi tadi kan Daru, kenapa Indomaret menjadi LPL dan kenapa lembaga offline itu lebih sedikit ya? Nah, jadi kalau Indomaret sendiri, kalau kita berkaca kepada tujuan diadakan LPL itu kan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran dengan memperluas channel layanan serta melakukan digitalisasi dalam proses pembayarannya. Nah, kalau dari informasi yang kita terima, Indomaret itu dirasa mampu memenuhi keduanya. Dia memiliki lebih dari 18.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga luas jaringannya itu diharapkan mampu mempermudah transaksi penerimaan negara. Nah, selain itu, Indomaret juga terus mengembangkan dompet elektronik, sehingga Indomaret mampu memfasilitasi pembayaran secara non-tunai. Nah, jadi kalau misal ke depannya, kenapa lembaga offline-nya lebih sedikit, mungkin lembaganya itu belum mampu memenuhi kedua kriteria utama tersebut. Jadi kalau misal nantinya ada lembaga-lembaga lain yang mampu memenuhi unsur keduanya, pasti akan
lebih banyak lagi lembaga offline lainnya. Mungkin seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya jawaban dari pertanyaan Saudara Rizky Nuari. Jadi pertanyaannya keterkaitan antara MPN dengan SPAN atau dengan adanya keterkaitan dengan modul sakti lainnya. Nah, tadi sudah disebutin kalau MPN itu kan bagian dari SPAN. Ya. Jadi saling terhubungnya itu ketika upgrade data transaksi di penerimaan negara. Nah, jadi data transaksi yang telah direkam oleh MPN G3 itu akan secara otomatis memperbarui database yang ada di SPAN. Itu keterkaitan dengan SPAN. Ada juga keterkaitannya dengan GLP. GLP itu General Ledger pelaporan. Jadi ketika ada data transaksi penerimaan yang telah direkam oleh MPN G3, data tersebut itu nanti akan dikirim ke modul GLP untuk pembuatan jurnal atas transaksi penerimaan dan pembaruan saldo akun penerimaan negara. Ada lagi modul sakti lainnya itu ada billing system. Terkaitannya itu, jadi MPN itu berhubungan langsung ke billing system masing-masing biller. Ada DJA, DJP, sama DJBC. Jadi apabila wajib pajak, wajib bayar, wajib setor melakukan pembuatan tagihan kepada dealer, lalu nanti itu diteruskan ke MPN G3 oleh billing system. Kemudian nanti WP, WBWS yang sudah melakukan pembayaran, maka sistem MPN G3 itu akan memberikan notifikasi ke billing system tersebut. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah paham, Rizky Nuari? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita kasih plus untuk kelompok yang sudah presentasi. Oke. Baik, saya langsung share screen aja. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan siklus penerimaan ya. Dasar hukum kalian sudah baca. Nah, prinsip dasar penerimaan negara pada dasarnya adalah di awal sering saya sampaikan, kalau kita mau nerima duit, ini nggak ada urusannya dengan korupsi ya, yang hari-hari ini lagi ulang tahun terkait dengan hari korupsi sedunia gitu kan. Anti korupsi maksud saya, anti korupsi lagi. Kalau kita bicara terkait dengan uang, maka sedapat mungkin uang itu bisa kita terima dan nanti akan coba kita manfaatkan, kita kelola. Maka sama dengan penerimaan negara, bagaimana sistem ini kita bangun agar bisa dilakukan proses penerimaan negara itu secara cepat dan akuntabel tentunya. Ya, secara cepat dan akuntabel. Tentu akuntabilitas tidak boleh kita tinggalkan. Nah, sehingga kalau kita ingin melakukan itu, kita harus buka pintu yang lebar-lebar. Kita bikin jalur yang sebanyak mungkin. Bagaimana caranya? Orang itu akan mudah kalau mau store. Konsep dasarnya adalah seperti itu. Konsep dasar sederhananya adalah seperti itu. Gimana caranya orang itu mudah store? Orang itu nggak pusing, nggak repot, nggak ngantri, nggak panas, nggak gerah. Tapi dengan mudah bisa menyetorkan ke kas negara. Konsep dasar sangat-sangat sederhana. Nah, oleh karena itu, sistem dibangun, disesuaikan dengan situasi, kondisi, teknologi yang ada, pola pikir masyarakat,
Nah, ini semuanya tujuannya untuk memastikan bahwa dalam proses penerimaan negara itu benar-benar accessible gitu ya, sangat mudah untuk diakses, sangat mudah untuk dilakukan oleh siapa saja. Oke, nah sebelum masuk ke sana, apa sih itu penerimaan negara? Sementara kalau kita lihat APBN itu kan anggaran pendapatan dan belanja negara. Apa sih beda pendapatan dan penerimaan negara? Kalau kita perhatikan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang namanya penerimaan negara itu uang yang masuk ke kas negara. Ya, sementara kalau kita bicara pendapatan, hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Makanya APBN itu kepanjangannya bukan anggaran penerimaan dan belanja negara, tetapi anggaran pendapatan dan belanja negara. Karena ketika kita berbicara BPN, di sana baru berupa hak apa saja yang dimiliki oleh pemerintah yang bisa dinilai dengan uang. Itu yang kita definisikan dalam keuangan negara. Ya kan? Itu yang kita definisikan dalam keuangan negara. Nah, oleh karena itu, ini harus kita pahami, apa sih beda penerimaan, apa beda pendapatan. Kalau di sebelum UTS, apa sih beda belanja, apa beda pengeluaran. Nah, kita bicara siklus penerimaan, berarti kita bicarakan gimana uang bisa masuk ke kas negara. Gimana uang bisa masuk ke kas negara. Kalau sebelumnya saya pernah menyampaikan di manajemen kas itu, misalnya kayak teman-teman bendahara-bendahara dan bendahara penerimaan, itu gimana caranya mereka bisa cepat menyetorkan apa yang mereka terima. Tidak disimpan terlalu lama di kantor, di brankas, atau di rekening masing-masing bendahara. Walaupun sama-sama rekening negara, ya rekening pemerintah, tetap saja kewenangannya akan beda. Kalau rekeningnya ada di rekening kas negara, Menteri Keuangan sebagai BUN bisa mengelolanya. Tapi kalau rekening pemerintah itu adanya di masing-masing satker, nah itu nggak bisa diakses terlalu leluasa, gitu kan. Uangnya ada di entitas yang berbeda, uangnya ada di kementerian lembaga yang berbeda. Nah, jadi ini pengertian-pengertian dari penerimaan dan juga pendapatan. Terkait dengan kewenangan, Menteri Keuangan sebagai BUN mempunyai kewenangan pengelolaan fiskal, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ini maknanya apa? Maknanya apa? Bahwa dalam konteks pemungutan negara kepada negara itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Kalau nggak ada undang-undangnya, nggak boleh. Namanya pungutan liar. Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang mempunyai tugas apa? Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara. Nah, kalau kita ingat lagi struktur APBN kita, postur APBN kita, di sisi pendapatan ada penerimaan perpajakan dan ada penerimaan negara bukan pajak. Untuk kementerian lembaga, fokusnya adalah PNBP. Sementara Kementerian Keuangan sebagai BUN, fokusnya adalah pemungutan semua penerimaan negara. Makanya di situ pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Sementara Kementerian Lembaga pemungutan terhadap PNBP dan menyetorkannya ke kas negara. Jadi yang urusan-urusan pajak itu tanggung jawab Menteri Keuangan untuk memungutnya. Masalah sumbernya nanti juga dari Kementerian Lembaga, ya ada yang dari Kementerian Lembaga, yaitu hal yang yang sifatnya memang menjadi saluran yang di situ ada potensi penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak. Nah, ini
Yang membedakan bahwa setiap kementerian lembaga, setiap menteri pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran, maka dia punya tugas untuk melaksanakan pemungutan PNBP dan menyerahkannya ke kas negara. Contohnya yang pernah saya sampaikan, misalnya ya penerimaan kalau ngurus sertifikat tanah, nikah, uang perkara, dan sebagainya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika Menteri Keuangan sebagai BUN harus melakukan pemungutan pendapatan, maka harus memastikan ada sistem yang bisa mengelola itu semuanya. Ya, memastikan bahwa ada sistem yang bisa mengelola itu semuanya. Maka Menteri Keuangan sebagai BUN berwenang untuk menetapkan sistem penerimaan. Bagaimana sistemnya harus dibangun. Kemudian menunjuk bank dan atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Nah, yang tadi itu menunjuk bank, tetapi yang namanya menunjuk itu bukan sekedar menunjuk ya, ada asesmennya juga. Ada proses verifikasi, ada proses seleksi. Ya, ada proses seleksi. Dan pendaftarannya secara terbuka. Ini mungkin untuk membantu menjawab kenapa kok offline-nya belum banyak. Nah, sebenarnya ini tidak dibatasi, boleh saja, yang penting daftar aja. Kerjasama dengan Kementerian Keuangan ingin menjadi LPL, boleh saja. Cuman nanti akan diverifikasi, diakses sama teman-teman di Kementerian Keuangan. Layak enggak? Nah, yang lain mungkin belum daftar, belum merasa penting gitu kan. Sementara ada waralaba yang sudah mendaftar, sudah menjadi LPL. Nah, jadi itu. Prinsipnya enggak kemudian kita menunjuk gitu ya, menunjuk dari satu arah. Tapi juga ada proses penawaran juga dari lembaga-lembaga tersebut. Kira-kira mau enggak kan gitu. Nah, mereka menawarkan kemudian diseleksi, diverifikasi juga gitu. Oke. Nah, implementasi atau aturan detailnya di PP 45 tahun 2013 pasal 43, pendapatan negara disetor ke kas negara melalui mana? Bank sentral atau bank umum dan badan lainnya. Bisa melalui BI sebagai bank sentral, bank umum, tidak hanya pemerintah, termasuk bank umum non pemerintah, bisa mendaftarkan diri sebagai bank persepsi, atau tadi lembaga keuangan lainnya yang mendaftarkan diri sebagai lembaga persepsi lainnya. Nah, berikutnya, dalam konteks pelaksanaan pendapatan, prinsipnya tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan negara itu tanggung jawab semuanya. Ya, tanggung jawab semuanya. Makanya di situ ada intensifikasi PNBP. Di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 misalnya ada intensifikasi PNBP. Intensifikasi itu nggak hanya di pajak, tapi yang penerimaan negara bukan pajak juga diintensifikasikan. Penerimaan dan disetor seluruhnya ke kas negara atau daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Tadi saya sampaikan, penerimaan negara itu secepat mungkin nyampe ke kas negara. Secepat mungkin nyampe kas negara. Penerimaan Kementerian Negara, lembaga, dan SKPD tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Misalnya KUA, ada orang nikah, kemudian 1 juta dapatnya ya, misalnya beberapa orang menikah 1 juta, kemudian digunakan langsung. Ini untuk pelaksanaan kok, untuk DIPA juga kok. DIPA kami kan dapat angka
budget atau pagunya 100 juta, maka saya gunakan yang 1 juta. Dari mana uangnya? Ya dari kemarinnya store, nggak boleh seperti itu. Harus disetorkan, kecuali diatur lain, yaitu semacam badan layanan umum. Ya, badan layanan umum yang diberikan kewenangan untuk menggunakan langsung penerimaan negara. Di ayat 4. Ini yang harus dipegang oleh kalian semuanya. Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh negara atau daerah adalah hak negara atau daerah. Kalian diberikan tugas untuk beli barang, dapat diskon di sana. Dapat diskon. Di kwitansinya tetap seperti biasa, ada potongan. Potongannya nggak dimasukin, potongannya tetap gitu kan. Ya, itu hak negara. Dapat komisi, udahlah Pak, beli di sini aja. Kalau beli 10 unit kita kasih komisi deh, sekian. Nah, itu menjadi hak negara. Itu penerimaan negara. Itu ya. Jadi ini prinsip dalam penerimaan negara. Nah, tadi saya sampaikan, ketika kita mendapatkan realisasi pendapatan yang berupa penerimaan negara itu, pada dasarnya ini akan sangat penting dalam rangka untuk cash flow APBN kita. Nah, tentu agar menjadi optimal perlu di-manage dengan sebaik mungkin. Ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan manajemen, bagaimana dan siapa saja yang harus memanage, prinsip dasarnya ketika bicara manajemen pendapatan, ini tugas yang ada diemban oleh bendahara, walaupun itu juga nanti koordinasi dengan KPA juga, kan? Ya, bendahara yang memanage, yang dalam konteks memanage ini dari proses penatausahaan, ya. Kalau kita bicara KPA dan PA-nya dalam konteks bagaimana intensifikasi penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak. Nah, yang kedua, terkait dengan perpajakan, kenapa sih di kita kok Kementerian Keuangan salah satu fungsinya adalah urusan perpajakan, fiskal, dan salah satunya adalah perpajakan. Pendapatan negara dan satunya perpajakan. Nah, masalah perpajakan ini bukan masalah yang mudah, karena terkait dengan banyak hal. Aspek-aspek administratif, kemudian asesmen mana yang menjadi wajib pajak, berapa pajaknya, serta pengendaliannya. Nah, ini harus dikelola dengan serius. Makanya ada unit tertentu yang mengelola ini. Yang saat ini berada di dalam Kementerian Keuangan. Kita nggak tahu tahun-tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan. Yang isunya mungkin sudah sering kalian dengar. Teman-teman DJP pengen jadi satu kementerian sendiri, Kementerian Perpajakan. Entah kementerian namanya apa, intinya menjadi kementerian sendiri, biar serius ngurus itu. Sekarang bukannya nggak serius sih, sekarang juga serius ya, biar bisa merasa lebih powerful lah kira-kira gitu. Isu itu kan sudah cukup panjang dari beberapa tahun yang lalu. Nah, penerimaan kas dari pendapatan perpajakan di bawah pengelolaan bendahara. Dalam arti bendahara ini bisa bendahara umum negara, bisa bendahara di lingkungan satker. Nanti ada potong mungut di luar lingkungan satker, itu bendahara satker. Nah, dan ini secara prinsip memastikan bahwa pendapatan itu dikonsolidasi dengan dalam treasury single account secepat mungkin. Yang pernah saya ceritakan juga bahwa ketika ada setoran itu pelimpahannya kapan? Di manajemen kas kita kemarin cerita
Ya, restoran itu kapan kita pengelimpahannya, kapan kita akan mengirimkannya, mentransfernya ke kas negara. Ini harus dikelola dengan sebaik mungkin agar uang itu nggak mengendap banyak, padahal itu bisa kita optimalkan. Ya. Nah, tugas lainnya di bendahara baik bendahara satker maupun bendahara umum negara ya, mengelola pendapatan bukan pajak dan berbagi pendapatan antar pemerintah daerah ataupun terkait dana perimbangan di sini. Nah, ini menurut Tanberg gitu ya, ketika berbicara manajemen pendapatan dalam rantai nilai sistem perbendaraan. Nah, ini mengingatkan kembali, kita lihat struktur APBN kita, pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Ya. Dan hibah. Nah, ini jenis pendapatan negara. Transaksi-transaksi pendapatan negara itu apa saja, bagaimana prosesnya ya, dan lingkupnya. Nah, kalau kita bicara proses bisnis ini, penerimaan negara itu dilakukan oleh 3 pihak. Istilahnya 3 pihak. Ada wajib pajak, wajib bayar, dan wajib store. Ya, wajib pajak, wajib bayar, dan wajib store. Wajib pajak itu ya kita kenal semuanya. Wajib bayar itu terkait dengan PNBP. Yang terkait dengan PNBP itu disebut dengan wajib bayar. Ya, terkait dengan penyetoran dalam penerimaan negara bukan pajak, itu secara umum kita sebut wajib bayar. Wajib setor. Ini terkait dengan kewajiban penyetoran setelah proses pemungutan. Siapa saja? Ya, dia bukan wajib pajak yang menjadi subjeknya, tetapi dia memang hanya memfasilitasi untuk menyetorkan. Misalnya bendahara, itu wajib setor. Habis dia memotong, memungut, dia menyetorkan. Itu namanya wajib setor. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya tentu melalui beberapa proses, dan intinya adalah bagaimana bisa masuk ke rekening bendahara umum negara yang ada di BI dengan prosedur sistem yang dibangun dalam modul penerimaan negara, dan secara administratif itu dilakukan oleh KPPN. Ya, secara administratif itu ditata usahakan oleh KPPN. Itu secara administratif ditata usahakan oleh KPPN. Nah, ini lingkup transaksi penerimaan negara, prosesnya seperti apa. Ya. Dari 3 proses tadi itu, ya. Bagaimana kalau penerimaan negara yang melalui BI? Di sana ada rekening kas umum negara dan sub rekening punnya. Ya. Nah, mohon maaf, dari slide tadi itu ada spesifik ya. Ada yang spesifik penerimaan itu langsung ke BI, nggak melalui MPN. Ya, mohon maaf. Di slide tadi itu seperti itu. Sumber penerimaan tadi itu jalur penerimaan ya. Di slide yang 3 ini jalur penerimaannya. Yang pertama ada yang memang penerimaan itu langsung masuk ke BI di rekening kas umum negara di BI. Apa saja? Terkait dengan penjualan SUN. Terkait dengan rekening khusus. Kalau ada penerimaan pembiayaan. Ya. Ataupun kalau ada pembiayaan terkait dengan pinjaman atau hibah luar negeri. Kalau pinjaman nanti ada pembukaan initial deposit.
Ya. Kemudian replenishment kalau ada pembayaran terkait dengan pembelian barang dari negara donor. Ya. Nah, ini langsung ke BI. Ya, langsung ke BI. Tidak melalui MPN, dan nanti akan dikelola oleh KPPN Jakarta khusus pinjaman dan hibah. Yang kedua, proses melalui MPN, modul penerimaan negara. Di modul ini secara prinsip mengcover aktivitas dari mulai proses penerimaan sampai kemudian pelaporan. Dan dia menjadi bagian dari SPAN yang tadi sudah dijelaskan. Nanti ada siklusnya, ada keterkaitannya antara SPAN dengan MPN seperti apa. Ya. Nih, modul penerimaan negara itu untuk penerimaan apa saja? Penerimaan pajak, PNBP, penerimaan pembiayaan, hibah, dan penerimaan negara lainnya. Kemudian di MPN ini juga, kalau kita lihat dalam konteks keterkaitannya dengan SPAN, ya pada dasarnya MPN ini nanti di settlement-nya nanti itu langsung ke JLP, ya, dan itu nanti sumber datanya dari mana? Dari perbankan-perbankan, ya, perbankan-perbankan yang nanti akan ditata usahakan oleh KPPN. Ya. Nah, ini terkait dengan modul penerimaan negara. Ini tadi sekalian sudah menjelaskan sekilas, tapi prinsipnya kalau kita bicara MPN dari generasi 1, generasi 2, ya generasi 1, generasi 2, dan generasi 3, kalau boleh saya sampaikan secara sederhana, karena memang tuntutan teknologi, kalau dulu sebelum tahun 2007 itu banyak masih manual. Kenapa? Karena memang teknologinya yang mampu ya masih manual, tapi sudah terkomputerisasi. Kalau saya sendiri udah pengalaman dulu di era manual banget, ya. Saya katakan manual banget ketika harus menerima setoran-setoran itu berupa surat SSP, SSBP, dalam bentuk bukti-bukti itu, setoran dari teller, dan itu harus kita entry manual ke database. Gitu. Kita entry manual ke database. Nah, sekali lagi, ini adalah tuntutan dari perkembangan zaman, tuntutan dari perkembangan teknologi. Mengapa di generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan tuntutan zaman seperti apa? Karena butuh cepat, orang butuh cepat. Makanya di sini dilakukan proses penyesuaian-penyesuaian. Sebenarnya secara umum, konsep dasarnya seperti ini. Dari mulai wajib bayar, wajib setor, wajib pajak, ya, menyampaikan ke bank atau pos persepsi, dan sekarang ditambah LPL, ya, lembaga persepsi lainnya. Kemudian bank tersebut menyampaikan, mentransfer yang kita sebut dengan istilah pelimpahan ke rekening kas umum negara di BI, dan kemudian dilakukan konsolidasi data penerimaan negara yang mana sumbernya dari bank atau pos persepsi dan juga dari Bank Indonesia. Itu ya.
Prinsip dasarnya seperti itu, sederhana saja. Hanya kembali lagi karena faktor teknologi, ya, kemudian diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang dirasa nanti akan meningkatkan kualitas akuntabilitas dan juga kecepatan proses penerimaan negara. Ya. Nah, karena MPNG1 itu masih unsur manualnya masih dominan ya. Ya, unsur manualnya masih dominan dan masih ada delay time, ya, ada waktu delay ketika proses konsolidasi, ya, sehingga kelemahan-kelemahan akan muncul. Tapi kembali lagi itu adalah kondisi waktu itu, ya, kondisi waktu itu tahun 2007 itu misalnya kalau kalian store ke bank atau mau nabung, itu kan kalian harus datang ke bank. Ya kan, kalau mau store uang lah, kalian kan harus datang ke bank kan. Kalau sekarang kalian mau store uang, harus wajib datang ke kantor cabang banknya enggak? Enggak kan? Bener nggak? Di kota kalian kan sudah banyak kan ATM store tunai, ya enggak? Di kantor kalian, di kota kalian kan sudah banyak ATM store tunai. Nah, sama dengan dulu, ketika dulu proses atau teknologinya itu masih belum ke situ, alat juga belum mengarah ke sana, kita datang ke bank dengan mengisi formulir, dan ketika mengisi formulir itu, kalau kalian datang ke bank, mau store apa juga nggak tahu, kode-kode atau data-datanya, ya pasti akan diisi asal saja. Udah gitu, ada proses jeda penyetoran ke kas negaranya dari rekening pemerintah yang ada di bank persepsi tersebut. Jadi itu. Jadi ketika dulu kalian ke bank itu isi macam-macam, ya, kalau misalnya salah, intinya sederhananya gini, kalau sampai kalian nanti salah memasukkan nomor rekening, ya nggak akan bisanya masuk. Tapi dalam konteks negara, salah memasukkan akun, masuk aja uangnya. KPPN yang nyari. Ya. Orang bank juga nggak ngerti tentang itu. Tinggal KPPN aja yang nyari nanti. Oh, ini dari mana nih kok selisih? Ini aneh nih, akun ini di KPPN kita ini nggak ada tuh penerimaan jenis akun ini. Nah, biasanya itu. Kalau saya dulu apal itu, ini akun-akun yang kayaknya kebalik ini, teman-teman nulis manualnya. Gitu. Kenapa? Karena murni ketika kita mau store, kita datang ke bank, ngisi, saya mau store ini, kode akunnya ini. Nah, ketika nanya petugas bank, Mbak, kode akun kalau saya mau store biaya pendidikan berapa? Wah, nggak tahu Mas, isi aja gitu kan. Nah, gitu. Orang bank sih nggak ada masalah, karena uangnya kan tersimpan di sana. Yang penting store kas negara. Di KPPN begitu PSSBP-nya datang loh, ini akun berapa, akun apa, ini ya. Disitulah dilakukan koreksi-koreksi. Nah, ini sekali lagi tuntutan zaman seperti itu. Ya. Ini sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa di MPNG1 intinya unsur manualnya itu masih dominan ya, masih dominan, dan itu menimbulkan potensi yang kurang baik dari segi kualitas datanya, apalagi transaksi itu belum bisa real time waktu itu, masih pakai RTGS, itu pun RTGS-nya clearingnya sehari 2 kali, sekarang kalian clearing bisa sehari 4 kali. Nah, ini menjadi masalah. Harus datang ke bank, belum bisa pakai ATM, itu di generasi 1. Kemudian di generasi 2, mulai ada kemajuan gitu kan. Kenapa? Karena memang zamannya sudah zaman elektronik. Ya. Karena udah zamannya elektronik. Nah, mulailah dibuat
biller sebelum nyetor harus ada kode billing. Tetapi waktu itu billingnya terpisah-pisah. Billingnya terpisah-pisah. Dan sudah nggak lagi pakai lembar-lembar kertas itu, tapi sudah mulai mengarah ke surat setoran secara elektronik. Sudah bisa pakai e-banking, sudah bisa pakai ATM, ya. Bisa juga ke teller juga. Ya, intinya ini sudah ke arah ke elektronik. Nah, tadi saya sampaikan ada sistem billing, sehingga yang dulunya ketika kalian datang ke bank, isi formulir itu gimana ngisinya, itu nggak tahu. Nah, dengan sistem billing, kalian tinggal sampaikan kepada pihak-pihak terkait secara online. Dalam hal ini ada DJA, DJP, DJBC. Mau setor apa? Tinggal klik setor PPh pasal 21. Klik, semuanya tinggal klik, muncullah kode billing. Sama dengan kalau kalian ngisi data, ya pasti ada yang dikaitkan antara data sebelumnya, kan? Kalau ini kode ini semuanya sudah terotomatisasi. Begitu ngisi, oh PPh pasal 21, klik langsung 421111. Nah, itu nanti kode bayarnya berapa, nanti apakah perorangan atau apa, kode bayarnya akan muncul sekaligus. Nah, dengan sistem billing ini akan meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan dalam proses penyetoran. Nah, saya katakan ya, ini nggak ada yang paling bagus atau tidak, tapi yang paling bagus di zamannya di masing-masing itu. Kemudian ada sistem settlement dan switching di sini. Adanya nomor tanda penerimaan negara NTPN. Kalau pajak ada NPWP, di sini ada NTPN. Dengan sistem ini, tentu data itu akan semakin bagus kualitasnya. Ada database. Ya, ada database. Orang yang akan melakukan pembayaran harus punya NTPN. Nah, dengan NTPN tersebut, baru kemudian bisa mendapatkan kode billing. Kenapa? Karena ketika mau setor, harus memasukkan NTPN dulu. Ya. Jadi itu. Nah, antara NTPN, billing system itu real time. Sekali lagi, karena memang teknologinya sudah mendukung ke itu. Kalau switching, mempunyai fungsi apa? Dalam konteks menyiapkan interface di sistem settlement ini, dan juga dari bank ke sistem settlement tadi. Jadi antara bank, penyetor, kemudian di situ ada interface yang menghubungkan antara sistem settlement dan juga dari bank persepsi. Ya. Sehingga semakin mudah ya ketika kita bicara real time. Oh ya, ini langsung klik sudah oke. Nah, ini teknologi sudah mendukung untuk itu. Kemudian di MPNG 2 juga ada sistem collecting agent, di mana sistem ini dalam rangka melayani pembayaran penerimaan negara, dan juga di dalam hal ini yang kita sebut dengan bank persepsi atau pos persepsi. Nah, sistem ini yang tadi itu menyiapkan interface ke arah sistem settlement, ya, dan bisa melakukan antara nanti NTPN, NTB-nya, nomor transaksi bank, ya, sehingga kalau begitu kita dapatkan surat bukti penyetoran kita, di situ langsung terdata, oh ada NTPN, ada NTB. Artinya apa? Kalau NTPN itu interface dari settlement ke billingnya, oke, dari kode billing kan, klik langsung masuk ke itu, terdata di NTPN-nya, muncul NTPN di transaksi. Ketika uang masuk ke bank, langsung bank bisa mengirimkan data, muncullah nomor transaksi bank. Sehingga
kalau kita melakukan penyetoran, pasti dua nomor ini akan muncul, NTB dan NTPN. Ya. Nih. Nah, ini semuanya otomatis ketika sudah transaksi, proses pelaporannya, proses penyampaian informasinya, ini bisa dilakukan melalui sistem collecting agent ini. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat proses bisnisnya sebagaimana di gambar ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalian sebagai wajib bayar, wajib pajak, registrasi ke biller baik pajak, BC atau DJA, kemudian dapat user dan password, kemudian membuat billing, ya. Setelah itu dapat kode billing, baru kemudian store melalui bank atau pos persepsi. Bank atau pos persepsi memberikan informasi pembayaran kepada MPN, kemudian di situ di sistem collecting agent tadi itu dibuat ya, di-generate, kemudian mendapatkan NTPN, dari NTPN tersebut disampaikan kembali bukti penerimaan negaranya ke penyetor. Itu. Baru kemudian bank melakukan pelimpahan ke BI. Dilakukan rekon dengan data yang ada di MPN tadi. Nah, ini di generasi 2. Di generasi 2. Sebagaimana tadi sampaikan, apa sih penyempurnaannya? Ya, sudah mengarah ke benar-benar electronic billing system. Ya. Electronic billing system. Kemudian layanan online tadi yang sudah saya ceritakan, intinya lebih fleksibel di situ. Bisa melayani seluruh transaksi penerimaan negara. Kalau di di generasi 1 itu masih single currency, ini sudah bisa multiple currency. Karena perkembangan dan teknologi yang menyebabkan kualitas laporannya juga lebih bagus, makanya WTP. Nah, otomatis tingkat koordinasi antara DJP, DJA, Bea Cukai, kemudian DJPB menjadi lebih bagus. Ya. Nah, sekali lagi, ketika masalah keuangan itu bisa kita kelola dengan lebih tepat, lebih cepat, ya, akuntabel, transparan dalam hal tertentu, dalam konteks yang sifatnya umum dalam pengelolaan keuangan ya, transaksi ya. Nah, itu pasti akan bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada kita, ya. Gitu. Nah, ini di G2. Nah, kalau ini bisa kalian baca ya, intinya adalah banyak sekali hal-hal yang sifatnya menjadi keuntungan dengan perkembangan teknologi lah. Saya nggak mengatakan sistem mana yang paling bagus, sekali lagi di zamannya sesuai dengan teknologi yang ada, tuntutan yang ada, ya, sehingga bisa dirasakan, oh ini apa, bagi user, bagi penyetor, ya akan lebih mudah, bisa bayar dari ATM, proses billingnya juga cepat, dan juga tingkat akurasinya juga oke, gitu kan. Ya. Bagi bank, kalau dulu mereka itu harus menerima di teller itu SSP, SSBP itu ceplok itu ya, di stempel ceplok itu kan diserahkan kita ya. Ya. Biar dulunya harus satu-satu di entry, ini udah nggak perlu lagi, mempermudah mereka ya.
Karena memang dengan billing system ini dan adanya tadi sistem collecting agent tadi itu yang bisa menyediakan interface antar settlement system kita dengan perbankan, dengan nanti di perben, tentu ini bukan hal yang mudah, ya. Ini bukan hal yang mudah. Kemudian bagi biller, sebagaimana tadi sampaikan di genre 1, orang datang ke bank dengan bingung berapa akunnya, ini sudah nggak lagi. Sudah terbantu. Ya, nggak, potensi kesalahan sangat minim. Ya. Bagi perben seperti apa? Otomatis semakin cepat uang masuk, semakin tepat, semakin akurat data yang ada, tentu uang ini ketika digunakan juga akan semakin optimal. Ya. Kemudian juga terkait dengan biaya operasional bisa lebih hemat dengan perkembangan teknologi, waktu juga akan lebih cepat, nggak tunggu pelimpahan lagi, bisa real time. Nah, mengapa sih pakai billing system? Kalian mungkin bisa melogikakan ya. Kalau kalian dulu datang harus ke bank, nah sekarang dengan cara klik, pilih ini apa sih in-store, semuanya sudah disiapkan oleh biller, tentu akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah. Disiapkan oleh biller, klik, nah, pilih PPN, pilih PPH, kode bayarnya apa, nah itu tinggal klik aja akan lebih gampang. Nah, jadi itu sebenarnya, ya. Self assessment, tapi mudah, gitu loh. Self assessment tapi mudah. Kenapa? Karena disediakan menu-menu untuk kita entry datanya dengan billing seperti itu, ya. Ini kode billing didapatkan dari biller, ya. Ada kode-kodenya. Kalau kalian lihat di situ dari kode yang ada, misalnya diawali dengan angka 1 sampai 9, kalau 1 sampai 3, 0 sampai 3 itu billing DJP, 4 sampai 6 DJPC dan seterusnya. Kemudian ada 16 digit, ini kode terkait dengan kode kode-kode yang telah ditentukan ya terkait dengan billing system ini. Nah, saya pikir itu hal yang biasa dalam sebuah sistem informasi ketika kita menggunakan kodifikasi dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dilakukan dalam aktivitas transaksi tersebut. Nah, ini prosesnya tadi, dari proses penyetorannya seperti apa, ya. Intinya semuanya sudah terbantu dengan teknologi. Nah, ini contoh bukti penerimaan negara. Di penerimaan pajak bisa kalian perhatikan situ, ada NTPN, ada NTP. NTPN ini tadi setelah kita isi billing, nanti dapat kode billing, ya. Nanti setelah store dapat NTPN dan NTB kalau bank, NPWE kalau pos. Ini penerimaan pajak, ini penerimaan bea cukai. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini tentu akan mempermudah. Ini kode billing. 1, kenapa? Berarti pajak. Ya kan? Kode billing 5, berapa? Kenapa? Bea cukai. Ya, bea cukai. Ya, ini bukti store, ya, bukti store atau bukti penerimaan negara untuk penerimaan negara dari perpajakan dan juga bea cukai. Nah, mungkin kalau misalnya sudah terbayang, sebenarnya hanya ini saja sih, kode billing sama NTPN dan NTP aja. Itu aja. Yang lainnya standar, yang namanya itu ya. Nah, ketika era manual itu, yang mata anggaran misalnya, kita harus isi dengan menerawang gitu. Karena kita nggak punya pilihan. Ketika ada billing system, kita klik, oh PPH pasal 21, ini kan PPN nih, 411211, PPN, klik PPN langsung muncul. Masa pajaknya kapan? Kita klik aja di situ, ya.
Jadi gitu. Ini terkait dengan bagaimana proses penyetoran dan juga tanda bukti penerimaan negara. Terkait dengan penata usaha rekening. Kalau di manajemen kas kemarin kita berbicara rekening-rekening kas umum negara, nah terkait dengan penerimaan negara ini nggak ada lagi rekening yang macam-macam. Satu buah rekening ini yang ada di bank atau pos persepsi untuk menampung semua penerimaan negara. Yaitu rekening itu nanti akan di-pool atau adanya di kantor pusat bank masing-masing. Kalau dulu rekeningnya itu ada di masing-masing bank, cabang-cabang itu misalnya Bank A, cabang Tangerang Selatan. Nah, itu ada rekening tuh. Dan mereka akan menyetorkan. Nah, ini enggak, rekeningnya semuanya terpusat di kantor pusat banknya. Atau salah satu cabang yang ditunjuk. Jadi semua rekening satu dipusatkan di situ. Gitu ya. Rekeningnya satu, nggak banyak lagi. Kalau dulu di masing-masing bank, gitu. Di masing-masing bank. Kemudian setiap hari penerimaan negara itu langsung dikreditkan ke rekening persepsi di masing-masing bank dan pos persepsi itu, dan selanjutnya dikirim, ya selanjutnya akan dilimpahkan ke rekening kun yang ada di Bank Indonesia, ya. Rekening kun, subrekening kun yang ada di Bank Indonesia. Nah, itu yang di generasi 2, sama sebenarnya generasi 1 juga, generasi 3 juga sama, nanti seperti itu. Nah, ini batas waktu cut-off transaksi pada rekening koran mengikuti ketentuan di masing-masing bank atau pos persepsi. Nah, kantor cabang bank dan pos tadi, misalnya kantor Bank A Tangsel, itu payment channel aja, dan dia masuknya langsung ke rekening di pusatnya sana. Ya. Jadi itu. Nah, ini di generasi 2. Prosedur penerimaan setoran melalui teller, ATM, dan e-banking semuanya silakan kalian baca ya. Saya nanti akan fokus ke generasi 3 ya. Ya. Jadi seperti itu. Ini terkait dengan pelaporan-pelaporannya, ya. Terkait dengan laporan secara harian penerimaan di masing-masing bank tadi, ya, kapan diterimanya, kapan dilimpahkannya, di situ ada berapa yang diterima, berapa yang dilimpahkan, ya. Nah, ini semuanya bisa di trace dan bisa dilakukan lebih cepat dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, di proses rekonsiliasi, di sini proses rekonsiliasinya dilakukan oleh KPPN khusus penerimaan, ya, dengan tadi data yang sudah terima dari rekening kun tadi, ya, kemudian data yang dari bank atau pos persepsi, ya, jadi itu. Nah, rekonsiliasi ada 2, rekonsiliasi data transaksi dan rekonsiliasi kas. Kalau data transaksi dari yang tadi itu, data-data yang dikirimkan bank pos ke sistem settlement, kemudian disandingkan dengan data transaksi dan dilakukan rekonsiliasi data yang terkait dengan data yang settled, ya, reconciled, dan data yang unsettled atau unreconciled. Ya. Ini dilakukan. Kenapa sih kok ada data yang unsettled atau unreconciled? Nah, ini kalau memang ada beberapa data yang masih perlu dikonfirmasi lagi, ya. Nah, ini jadi seperti ini kalau
proses rekonsiliasi. Datanya masuk, kita lihat, oh ada data-data yang udah clear, masih ada data yang mungkin ada beberapa yang perlu dikonfirmasi lagi. Nah, ini proses rekonsiliasi yang ada di MPN G2. Nah, di MPN G2 juga diterapkan ada sistem summary untuk penerimaan negara, ya, dan ini membantu kita dalam proses rekonsiliasinya. Ya. Oke, baik di pajak, bea cukai maupun PNBP. Nah, di MPN G2 juga ada kewajiban konfirmasi penerimaan. Ini diperlukan ketika teman-teman nanti akan melakukan proses belanja yang di situ ada kewajiban penyetoran misalnya. Nah, kayak PNBP misalnya. Sebelum digunakan harus disetorkan dulu. Nah, ini harus proses konfirmasi. Mengapa diperlukan? Ya, prinsipnya adalah untuk memastikan bahwa data itu memang benar-benar sudah oke, nggak ada manipulasi, pemalsuan, karena terjadi ya pemalsuan. Pemalsuan di mana? Ya, kalau misalnya PNBP itu kalau cerita PNBP ya, kemarin sempat sedikit saya singgung, ada kantor yang memiliki penerimaan negara bukan pajak dan nanti bisa menggunakan penerimaan itu untuk kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Nggak boleh langsung. Kalau BLU kayak STAN kan langsung disimpan di rekening BLU saja, langsung digunakan. Nah, ini nggak, harus setor kas negara. Nah, dasarnya dia nanti akan mencairkan dana itu dari surat setorannya tadi. Nah, agar bisa dipastikan surat setorannya ini memang valid, maka perlu proses konfirmasi. Ini di MPN G2. Nah, di MPN G2, kalau ada kesalahan-kesalahan bisa dikoreksi tanpa harus merubah data awal. Cukup dengan mengajukan koreksi ke KPPN, ya, dan nanti akan dilakukan oleh KPPN dan Direktorat PKN, Pengelolaan Kas Negara. Misalnya, oh salah nih, ternyata kemarin saya ketika entry data, salah akunnya. Gimana? Bisa nggak? Bisa dikoreksi. Gitu ya, bisa koreksi, ajukan itu ke KPPN, Kementerian KPPN, gitu. Oke, ini terkait dengan aturan koreksi. Tentu harus koreksi itu terkait dengan tanggal buku periode tahun yang sama ya. Kemarin kita bicara terkait dengan periode, ada 14 periode, ya ini harus di buku yang sama, nggak boleh koreksi berbeda tahun. Tuh. Intinya ini proses transaksi, ya. Oke. Ini ilustrasi tanggal buku koreksi penerimaan, kalau ada koreksi-koreksi di penerimaan, ya. Periode penerimaan Januari, waktu koreksinya Januari sesuai tanggal transaksi. Kalau Januari, waktu koreksinya 1 sampai 13 Januari, hari kerja tanggal buku koreksinya hari kerja transaksi bulan terakhir bulan Januari. Ya, jadi intinya kalau sudah lewat ya di tanggal koreksinya di tanggal terakhir bulan Januari tersebut. Ya. Nah, ini prinsip dalam proses tanggal buku koreksi penerimaan. Oke. Baik, ini saya skip aja. Nah, itu tadi MPN G2. Kemudian saya masuk ke MPN G3. Tentu lebih canggih, itu aja. Secara sederhana itu aja sebenarnya. Tentu lebih canggih, lebih terintegrasi. Ya. Tingkat
keakurasian data dan juga kecepatan olah data juga akan lebih bagus. Ya, karena memang teknologinya udah mendukung untuk itu. Jadi itu ya. Jadi otomatis kalau udah ada teknologi itu, softwarenya pasti akan disempurnakan. Ya. Nah ini adanya MPNG 3 di 2019 itu kan memang euforianya di tahun-tahun itu kan sudah sangat luar biasa. Jadi ini tren transaksi melalui MPN intinya cukup tinggi, ya. Nah, perbedaannya apa? Terkait dengan infrastruktur, kapasitas server dan database sudah pasti ya. Jumlah transaksinya bisa sampai 1000 transaksi per detik. Jadi tingkat kecepatannya tentu akan lebih bagus. Kalau dulu billing system itu masing-masing, ini menggunakan portal penerimaan negara, SSO, sistem sifatnya sudah. Konfirmasi, koreksi, dan rekonsiliasi dilakukan di MPN. Kalau dulu di SPAN, otomatis akan lebih cepat. Kemudian penambahan channel, pembayaran baru melalui e-commerce dan juga fintech. Ya. Dan messaging web service ya XML, ISO dan ISO 8583. Ini ada tambahannya sih di JSON aja ya. JSON itu kan kalau di sistem itu apa untuk API-nya ya. API-nya itu artinya koneksi antar database itu akan bisa lebih mudah yang saya tahu. Mungkin kalian yang lebih tahu terkait dengan sistem yang seperti itu. Ini tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman di grup yang presentasi. Ya, kita gunakan portal SSO sehingga nggak satu-satu, cukup satu masuk langsung bisa mengakses ke billing system di masing-masing unit, ya, masing-masing unit. You know. Jadi kalau kita udah masuk ke portal, kemudian langsung diarahkan ke billing systemnya, dan kemudian dilakukan proses pembayaran setelah adanya konfirmasi notifikasi dari tim MPN. Dan itu bisa secara cepat ya, dengan adanya teknologi yang mendukung untuk itu. Collecting agent-nya sebenarnya sama ya, sama ditambah dengan yang LPL tadi aja, lembaga persepsi lainnya. Ditambah dengan itu, dan kedepannya juga pasti akan semakin luas gitu kan, semakin luas. Ini. Ada beberapa hal yang dirubah, diantaranya format laporan rekening koran. Ya intinya menyesuaikan dengan kecepatan proses ya, kecepatan proses dalam penerimaan negara di situ. Ya. Kalau dulu hanya perbankan, sekarang ada LPL, ya, hanya LPL. Nah, kalau dulu rekening koran itu bisa disampaikan ke cabang, sekarang di bank-bank pusatnya saja, ya. Nah ini intinya dari yang semula hanya perbankan, sekarang ada lembaga persepsi lainnya. Sistem cut off-nya, kalau bank mungkin bisa, ada yang bisa satu hari bisa di 2 tanggal buku, tapi kalau di sini secara umum bank kan cut off-nya jam 24 ya, kemudian mereka ada di hold sebentar, kemudian aktif lagi. Nah, di sini di laporan tersebut kan akhirnya di tanggal 14, 15 yang selisih hari ini dan hari kemarin itu masuk dalam satu laporan, ya. Jadi ini, jadi masuk di tanggal yang sama
Padahal penyetorannya mungkin nanti akan proses pelimpahannya di tanggal berikutnya misalnya. Nah, ini pelaporannya ini menjadi satu laporan. Ini tadi kan sudah disampaikan juga sekilas bahwa ketika kita bicara terkait dengan generasi 3 ini adanya dengan LPL. Jadi adanya LPL ini. Ya, prinsipnya LPL ini siapapun boleh, tadi saya sampaikan. Mau offline, mau online, boleh. Ya, harapannya tadi, ketika kita bicara penerimaan negara, pintunya tuh kita perbanyak. Kita permudah. Orang store kita permudah. Ya. Jangan sampai orang mau store aja bingung, harus ngantri, panas. Nah, sekarang kapanpun, dimanapun bisa store, hanya lewat handphone. Akan lebih mudah dalam proses penyetoran ke kas negara. Tidak merepotkan. Jadi itu. Ini adalah pelimpahan dan pelaporan yang tadi terkait dengan cut-off-nya. Ya. LPL ini kan sebenarnya masih butuh bank. Kan itu kan? LPL ini kan lembaga yang masih menggunakan perbankan ketika mereka menampung dana yang mereka terima dan kemudian mereka setorkan. Maka dalam konteks pelaporannya atau pelimpahannya, dalam konteks pelimpahannya ini juga harus penerimaannya ya harus menempatkan uangnya di mana ya di bank yang memiliki kerjasama dengan terkait dengan persepsi ini juga ya persepsi ini juga dan perbankannya itu harus bisa melakukan transaksi dengan clearing RTGS dari BI. Kenapa? Karena memang dalam konteks dalam konteks penyetorannya atau pelimpahannya harus dilakukan secara real time pada batas waktu yang telah ditentukan. Nah, ini bisa dilihat diilustrasikan di pelimpahan kas ini untuk transaksi sampai dengan pukul 15 ya. Transaksi di jam 15 sampai besoknya. Kalau yang harian kan di sini kan jam 9, jam 16.30. Ini udah fix nih. Ya. Nah, kalau ada transaksi ini untuk melimpahkannya mana? Transaksi yang kemarin sore sampai tadi pagi dilimpahkan di jam 9. Transaksi dari jam 8 pagi jam 15 dilimpahkan di 16.30. Jadi mereka menerima pembayaran, kemudian melimpahkannya di jam 9 dan 16.30 setiap hari. Jadi gitu. Jadi transaksi misalnya kalian membayar pajak di hari ini jam 5 sore, maka distorkannya oleh bank maupun APL besok pagi jam 9. Besok pagi jam 9. Ya. Terkait dengan pelaporan jam 9 H+1 untuk transaksi jam 15 waktu setempat -1 sampai dengan 15 waktu setempat H+ hari yang bersangkutan. Misalnya tadi pagi itu untuk melaporkan yang kemarin sampai jam 3 sore dari jam 3 waktu sebelumnya. Kan gitu. Jadi kalau yang hari ini. Setoran dari kemarin jam 3 sampai hari ini jam 3 akan dilaporkan besok jam 9. Jadi ini pola pelimpahan dan pelaporannya. Jadi uang itu sebenarnya masih ada di rekening mereka, rekening bank persepsi, tapi wajib dilimpahkan pada hari itu juga. Ya, pada hari itu juga itu yang mana sih? Yang transaksi jam 8 sampai jam 15 hari itu. Nah, yang sore dilimpahkannya besok pagi. Karena jam operasional bank kan memang dibatasi. Nah, jadi ini proses pelimpahan dan pelaporannya.
Gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya dalam konteks intinya dalam konteks kerjasamanya ya antar bank dengan pemerintah ya. Kalau Bank Persepsi kita ada 82 bank dan ketika buka ini harus lapor ke DJPB dan khususnya adalah KPPN khusus penerimaan karena di sana nanti akan ada rekening penerimaan atau rekening kas umum negara. Nah, jadi itu sementara kalau persepsi lembaga persepsi lainnya juga sama, mereka buka istilahnya rekening penerimaan di KPPNK khusus penerimaan, kemudian mencatat real time penerimaan negara, dan kemudian melimpahkan ke kas negara dengan sistem RTGS tadi. Ya. Untuk kanal pembayaran, bisa lewat teller, bisa lewat ATM, edisi, internet, kemudian mobile. Kalau di LPL, ya bisa pakai menggunakan share delivery channel mereka, bisa multi bank tergantung masing-masing LPL-nya gitu kan. Kemudian kalau bank karena dia satu lini ya, satu pusat, satu jenis banknya, maka dia dalam konteks mekanisme penyetorannya pakai overbooking pada bank yang sama. Kalau di persepsi lainnya ya tergantung masing-masing ya. Mereka menggunakan mekanisme transfer antar bank. Kalau memang tidak punya atau mungkin kanal penyetorannya ada banknya yang berbeda. Tapi sekarang kan hampir semuanya sudah bisa dengan pola virtual account itu ya. Nggak ada masalah, sudah banyak bank yang bekerja sama dengan e-commerce yang bisa menjadi tempat penerimaan negara. Itu tadi penerimaan negara melalui MPN. Kemudian ada penerimaan negara melalui KPPN. Apa saja? Potongan SPM, pengesahan pendapatan, ini untuk BLU ya. Kalau ada retur, SP2D karena kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, kalau penerimaan negara tersebut yang memerlukan NTPN, misalnya terkait dengan potongan, maka dapat mengacu ke referensi penerimaan yang diberikan oleh SPAN. Ya, NTPN yang terkait dengan potongan SPM ini apa? Ya nomor SP2D-nya. Misalnya nih, ada potongan pajak atas transaksi pembangunan gedung. Nah, NTPN-nya apa? Ya nomor SP2D-nya. Jadi gitu. Untuk penerimaan negara, untuk BPN-nya ya, bukti penerimaan negaranya, untuk potongan-potongan ini, maka KPPN dapat mencetak dan menyerahkan ke mana? Ke bendahara melalui SPAN. Ya, jadi secara otomatis melalui SPAN nanti kalau sudah terbit SP2D, bendahara bisa mencetak bukti penerimaan negaranya. Ya. Nah, ini terkait dengan penerimaan melalui KPPN. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sebelum saya lanjutkan ke PNBP. Atau sekilas ada PNBP deh, selain kita diskusi. Nah, tadi kita bicara penerimaan negara ada pajak. Kalau pajak kalian pasti udah paham. Nah, ini PNBP ini ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yang sudah saya sampaikan, yang saya omongkan tadi, bahwa selain pajak ada penerimaan negara bukan pajak. Kalian bisa pelajari, kalian bisa baca, ada 6 klaster penerimaan negara pajak, klaster terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan BMN, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Nah,
Intinya kalau kita bicara PNBP ini, tadi kementerian lembaga punya tanggung jawab untuk melakukan intensifikasi PNBP. Berapa sih yang akan diterima di sana? Berapakah uang Kastan, berapakah mahasiswa yang akan daftar? Itu direncanakan juga. Walaupun kalau kita bicara PNBP, ada yang sifatnya minimize, ada yang sifatnya maximize kalau bicara target. Kalau denda tilang tentu bukan target maksimal yang diambil, kan gitu kan. Masa denda tilang target maksimal? Nanti kalian ditilang melulu, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ada yang maximize, ada yang memang bisa dimaksimalkan, ada yang memang PNBP itu minimize. Nah, intinya adalah, kalau kita berbicara penerimaan negara bukan pajak, bagaimana proses bisnis penerimaan negaranya itu bisa dikelola, dibuat oleh masing-masing kementerian negara lembaga dengan sebaik mungkin yang nanti diketahui oleh Menteri Keuangan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kan itu. Bahasanya dalam konteks pemungutan ini. Nah, pemungutannya mau seperti apa? Bayar restornya seperti apa? Misalnya, kalau kalian mau bikin SIM, ketika kalian mau bikin SIM, itu kan pasti ada prosedurnya kan? Nah, bagaimana prosesnya sampai kemudian kalian store? Nah, itu harus dibuat tuh. Proses bisnis itu harus dibuat oleh masing-masing kementerian lembaga. Dan ketika store-nya kemana? Ke Bank Persepsi yang seperti apa? Ke kas negaranya itu seperti apa? Nah, itu harus atas persetujuan Menteri Keuangan tuh. Nggak boleh bikin-bikin gitu ya, nggak boleh bikin-bikin, nggak boleh kemudian bikin prosedur sendiri sehingga uang itu nggak langsung masuk ke kas negara. Nah, itu nggak boleh. Nah, prosedur ini harus dibuat. Nah, ini tugas dari masing-masing KL juga menyusun SOP, tapi begitu proses store-nya, uang itu mau di-store, itu harus mengacu kepada penetapan dari Menteri Keuangan mau seperti apa nih. Tapi secara prinsip, uang yang memang harus di-store-kan segera sampaikan ke kas negara. Jangan kemudian dilewatkan ke proses yang di luar ketentuan dalam penerimaan negara. Misalnya, oh kami ingin bikin sistem gini nih, biar mudah, di kantor kami nanti akan kami sediakan alat untuk payment gateway-nya dengan alat tersebut. Tapi uangnya nggak langsung kas negara. Uangnya itu akan disimpan oleh provider yang menyediakan payment gateway itu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Gitu ya. Intinya, kalau sudah waktunya store, ketika administrasi penatausahaan atau administratif orang yang mau store itu sudah oke di saker tersebut, misalnya kalian tadi mau bikin SIM ya, daftar, kemudian isi formulir, sudah oke, disetujui, berapa bayarnya, ya, langsung datang ke loket pembayaran, dan itu harus setelah uang itu keluar dari penyetor, dari wajib bayar atau wajib store atau wajib pajaknya, nah itu harus secepat mungkin sampai ke kas negara, nggak boleh dibuat prosedur-prosedur baru tanpa sepengetahuan Kementerian Keuangan. Nah, prinsip dasarnya di PNBP seperti itu. Gitu ya. Oke, baik, itulah materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan? Bisa dipahami ya, intinya sebenarnya adalah terkait dengan perkembangan teknologi. Itu aja, terkait dengan perkembangan teknologi. Karena ada perkembangan teknologi, suka nggak suka, mau nggak mau, prosesnya harus dilakukan secara cepat, tepat, akuntabel, akurat. Oke. Kalau ngomong di span saktinya gimana? Di sistemnya seperti apa? Ya rekonsiliasi aja itu sebenarnya. Datanya ada, kita download atau kita sandingkan data-data, kita rekonsiliasi, datanya sesuai apa tidak, udah itu aja. Kalau prosesnya tadi store gimana? Store ke bank, kalian dapat NTPN, dapat NTB, udah sah itu sebagai bukti store. Baik,
Ada yang mau didiskusikan? Tanyakan? Kalian akhir tahun nggak ada liburnya ya emang ya? Nanti liburnya Januari ya? Ada seminggu, Pak. Yang tanggal 26 itu? Iya, tanggal 26 sampai tanggal 2 Januari, Pak. Dua aja. Oke. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Baik, kalau belum ada, nggak apa-apa kita akhiri lebih cepat ya. Tapi ini ada tugas yang untuk kelompok berikutnya di pertemuan 9 dan 10. Saya share. Ya. Kelompok 9 di pertemuan 9 dan 10 itu temanya karena waktunya kan berdekatan ya. Minggu depan tanggal 21 sama hari Jumatnya kita kuliahnya, makanya saya sampaikan sekarang. Rizky, masalah nilai tadi ya, nanti kamu baca, nanti akan saya, pokoknya 2 hari inilah akan saya upload ke portal terkait dengan nilai. Ya. Oke. Baik, kalau nggak ada tanya, nggak apa-apa kita tutup duluan. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini tadi direkam nggak di Novel? Kok nggak ada? Iya, Pak, direkam. Oh, kamu rekam di itu di laptop. Sorry, record, sorry, ya, sorry, recording ya. Jangan lupa rekam. Oke. Baik, silakan kalau mau